Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Alfaini dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan, pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah gagal ginjal kronis atau GGK. Di sini ada pengertian gagal ginjal kronis atau GGK. Gagal ginjal kronis atau GGK adalah kerusakan ginjal progresif yang berakibat fatal dan ditandai dengan uremia atau urea dan limbah nitrogen lainnya yang beredar dalam darah serta komplikasinya jika tidak dilakukan dialisis atau transplantasi ginjal. Gagal ginjal kronis merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga terjadi uremia. Gagal ginjal kronis disebabkan oleh permasalahan atas beragam penyakit dimulai dari penyakit ginjal ataupun dari penyakit lainnya seperti penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kelainan ginjal, glomerulonefritis, dan kelainan autoimun. Selanjutnya di sini ada pencegahan gagal ginjal kronis. Pencegahan penyakit gagal ginjal kronis ini dibagi atas 3 pencegahan yang terdiri dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya di sini ada pencegahan primer. Komplikasi penyakit ginjal kronis ini dapat dicegah dengan melakukan penanganan secara dini. Oleh karena itu, upaya yang harus dilaksanakan adalah pencegahan yang efektif terhadap penyakit ginjal kronis. Dan hal ini dimungkinkan karena berbagai faktor resiko untuk penyakit ginjal kronis dapat dikendalikan. Pencegahan primer terhadap penyakit GGK dapat berupa: yang pertama, di sini ada penghambatan hipertensi dengan menurunkan tekanan darah sampai normal untuk mencegah resiko penurunan fungsi ginjal. Yang kedua, ada pengendalian gula darah, lemak darah, dan anemia. Yang ketiga, ada penghentian merokok. Yang keempat, ada pengendalian berat badan. Yang kelima, ada banyak minum air putih agar urin tidak pekat dan mampu menampung atau melarutkan semua garam agar tidak terjadi pembentukan batu. Yang keenam, di sini ada konsumsi sedikit garam. Makin tinggi konsumsi garam, makin tinggi ekstraksi kalsium dalam air kemih yang dapat mempermudah terbentuknya kristalisasi. Yang ketujuh, ada mengurangi makanan yang mengandung protein tinggi dan kolesterol tinggi. Selanjutnya yang kedua di sini ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder berupa penata laksanaan konservatif terdiri atas pengobatan penyakit-penyakit komorbid atau penyakit penyerta untuk menghambat progresivitas, mempertahankan nilai prognostik yang lebih baik dan menurunkan mortalitas. Pengobatan konservatif bertujuan untuk memanfaatkan fal ginjal yang masih ada, menghilangkan berbagai faktor pemberat, dan memperlambat progresivitas gagal ginjal sedini mungkin. Pengobatan konservatif penyakit gagal ginjal kronik atau GGK terdiri dari: yang pertama di sini ada deteksi dini dan terapi penyakit primer. Identifikasi deteksi dini dan segera memperbaiki terapi penyakit primer atau faktor-faktor yang dapat memperburuk fal ginjal sangat penting untuk memperlambat laju progresivitas gagal ginjal menjadi gagal ginjal terminal. Yang kedua di sini ada pengaturan diet protein, kalium, natrium, dan cairan. Yang pertama di sini ada protein. Diet protein yang tepat akan memperlambat terjadinya keracunan ureum. Pembatasan protein dimulai pada saat permulaan terjadinya penyakit ginjal dengan masukan protein sebesar 0,5 sampai 0,6 gram atau per kilogram berat badan per hari dengan nilai biologik yang tinggi. Pembatasan protein dalam makanan pasien GGK dapat mengurangi gejala anoreksia, mual dan muntah, dan apabila diberikan secara dini dapat menghambat progresivitas penyakit. Yang kedua, di sini ada kalium. Tindakan utama untuk mencegah terjadinya hiperkalemia adalah membatasi pemasukan kalium dalam makanan. Kalium sering meningkat pada akibat ekskresi kalium melalui urin berkurang. Hiperkalemia dapat menimbulkan kegawatan jantung dan kematian mendadak. Maka dihindari konsumsi makanan-makanan atau obat yang tinggi kadar kaliumnya seperti ekspektoran, alium, sitrat, sup, kurma, pisang, dan sari buah murni. Yang ketiga di sini ada natrium. Pengaturan diet natrium penting pada penderita gagal ginjal. Jumlah natrium dianjurkan adalah 40 sampai 90 mg per hari. 1 sampai 2 gram natrium. Asupan natrium maksimum harus ditentukan secara tersendiri untuk tiap penderita agar hidrasi yang baik dapat tertahankan. Asupan natrium yang terlalu longgar dapat mengakibatkan retensi cairan, edema perifer, edema paru-paru, hipertensi, dan gagal jantung konseptif. Yang keempat, di sini ada cairan. Asupan cairan yang diminum
Penderita GGK harus diawasi dengan seksama. Asupan cairan yang terlalu bebas mengakibatkan beban sirkulasi menjadi berlebihan, edema dan intoksitasi air, sedangkan asupan yang terlalu sedikit mengakibatkan dehidrasi, hipotensi dan gangguan fungsi ginjal. Yang ketiga di sini ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier yaitu upaya mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat atau kematian. Tidak hanya ditunjukkan kepada rehabilitasi medik, tetapi juga menyangkut rehabilitasi jiwa. Pencegahan ini dilakukan pada pasien gagal ginjal kronis yang telah atau sedang menjalani tindakan pengobatan atau terapi pengganti berubah. Yang pertama ini ada mengurangi stres, menguatkan sistem pendukung sosial atau keluarga untuk mengurangi pengaruh tekanan psikis pada penyakit gagal ginjal kronis. Yang kedua ada meningkatkan aktivitas sesuai toleransi, hindari imobilisasi karena hal tersebut dapat meningkatkan demineralisasi tulang. Dan untuk membantu meyakinkan tingkat aktivitas yang aman, perlu dilakukan pengkajian gaya berjalan pasien, rentang gerak, dan kekuatan otot. Yang ketiga ada meningkatkan kepatuhan terhadap program terapeutik. Yang keempat di sini ada mematuhi program diet yang dianjurkan untuk mempertahankan keadaan gizi yang optimal agar kualitas hidup dan rehabilitasi dapat dicapai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.